Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sehat. Oke, hari ini kita akan mulai pelajaran lagi. Kita akan melanjutkan materi yang dulu. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Ayo Dava, dipimpin doanya teman-temannya. Dava berdoa mulai. Alhamdulillah hari ini semua sehat. Yang tidak masuk siapa? Doni kemana? Sakit? Enggak tahu. Kalau memang pada sakit doakan ya, semoga temannya segera sembuh ya. Bisa ikut pelajaran lagi ya. Nah, semuanya pakaiannya sudah rapi, sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ini kan Hari Pahlawan. Ya, tanggal 10 November itu Hari Pahlawan. Untuk mengenang jasa para pahlawan, untuk menghargai jasa-jasa pahlawan, biar kita juga lebih semangat seperti semangatnya para pahlawan, kita nyanyi dulu, ya? Kalian nyanyi lagunya Halo Halo Bandung, bisa? Bisa. Kita nyanyi ya. Semua berdiri coba, biar lebih semangat. Kita nyanyi Halo Halo Bandung. Yuk, 1, 2, 3. Halo. Sifat-sifat cahaya. Kita buat percobaan apa minggu kemarin? Membuat luk sederhana. Kemudian untuk bahasa Indonesianya kemarin kita belajar tentang pahlawan siapa? Sultan Agung. Iya, Sultan Agung. Nah, hari ini nanti kita akan belajar masih di tema 5 pahlawanku, subtema 3 tentang sikap kepahlawanan, pembelajaran 3. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian sebelum kita lanjut lagi, Bu Guru mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, setelah membuat periskop dan melakukan percobaan, kalian itu diharapkan mampu untuk menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah membuat periskop sederhana dan melakukan percobaan, kalian diharapkan juga mampu untuk menuliskan laporan tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan baik dan benar, dengan rinci menulisnya, nggih. Setelah itu nanti kita tahapan pembelajaran kita hari ini nanti kalian akan mengamati,
kalian boleh menanya, kita akan melakukan literasi, membaca tentang teks tentang apa. Nah, bacaan kita hari ini nanti tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian kalian akan mengeksplorasi, menggali informasi dari bacaan tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian kalian nanti akan melakukan presentasi seperti biasanya. Kalian maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Sikap kepahlawanan itu bukan hanya dimiliki oleh para pejuang di masa penjajahan saja, tetapi di era sekarang, di masa sekarang itu juga ada yang bisa disebut sebagai pahlawan. Kalau misalnya kita lagi jalan tuh di jalan, kemudian kalian tahu daerah Gemolong ya? Daerah Gemolong itu kan ada jalannya dilintasi apa? Rel kereta api, ya kan? Di perempatan itu ya, Bang J itu ya, ada rel kereta api. Kalau pas kereta apinya lewat, maka pintunya ditutup. Nah, orang yang menjaga perlintasan atau pintu perlintasan kereta api itu juga bisa disebut dengan pahlawan. Bu Guru punya bacaan tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa di sini yang suaranya keras? Berani maju ke depan untuk membaca pahlawan tanpa tanda jasa? Dava, ayo yang keras Dava, maju ke depan ke sini Dava. Dibaca ini. Pahlawan tanpa tanda jasa. Ini kisahnya namanya Pak Gimin. Yang keras biar suaranya terdengar. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pak Gimin tinggal di desa Lemah Abang ke Karawang. Pekerjaannya sangat mula, banyak orang yang telah ia selamatkan, namun demikian banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatnya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, tepuk tangan dulu buat Dava. Ya, sudah berani maju ke depan untuk membaca. Nah, seperti tadi yang dibacakan Dava, Pak Gimin penghasilannya itu sangat kecil. Kemudian dia walaupun sedang makan pun rela meninggalkan makannya untuk bekerja. Nah, sebenarnya apa sih pekerjaannya Pak Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Nah, sekarang berlanjutkan ya. Pak Gimin itu adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaan yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari para pejalan kaki, kemudian pengguna sepeda motor ataupun pengguna kendaraan yang lainnya. Walaupun panas terik atau lagi hujan deras ya, Pak Gimin itu tidak pernah peduli. Begitu juga dengan suara bising kendaraan yang ada di jalan. Walaupun ramai kendaraan atau berisik, klakson muni. Belum lagi kalau ada sepeda motor yang lewat, itu sepeda motor sangat mengganggu sekali ya. Nah, dia tidak mempedulikan itu. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan umpatan dari mereka yang marah karena Pak Gimin menutup pintu rel pun dia abaikan. Jadi kadang itu di jalan kalau orang lagi buru-buru gitu ya, di jalan dia tiba-tiba pintu relnya ditutup karena ada kereta mau lewat.
dia abaikan. Nah, di dalam pikirannya yang ada itu hanyalah usaha bagaimana menyelamatkan orang-orang yang lewat di jalan itu. Kan bahaya toh kalau tiba-tiba orang lewat, ada kereta lewat bisa ketabrak kereta. Itu tadi cerita tentang kepahlawanannya Pak Gimin menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab. Itu juga adalah salah satu cerminan sikap apa? Sikap iya, sikap kepahlawanan. Bu Guru punya lembaran yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa mengisi tabel, namanya tabel KB. Tabel yang saya ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api dituliskan di sini. Kemudian yang saya ingin ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api ditulis di sini. Nah, ini ya saya bagikan LKPD-nya. Silahkan kalian tulis jawabannya dari bacaan tadi, ke yang diisi ya bahasa Indonesianya dulu ya, yang depannya saja, ge. Jawabannya. Yo, bertiga, Jegen, Dava, Evan. Yang saya ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api, dengan ikhlas menjaga keamanan perlintasan kereta api. Yang saya ingin ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api. 1. Sikap kepahlawanan seorang penjaga pintu kereta api. 2. Sikap yang bisa diteladani dari penjaga pintu kereta api. Ya, stop dulu. Jadi tadi yang sudah diketahui apa? Ikhlas menjaga keamanan perlintasan kereta api. Jadi Pak Gimin tadi dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, rela untuk menjaga perlintasan pintu kereta api. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan tidak? Iya, Safira. Oh, kalau guru bisa disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa apa tidak? Bisa, bisa ya? Bisa. Oke, kelompoknya Jegen, Dava, Revan sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Kita beri tepuk tangan lagi. Jadi, sikap kepahlawanan itu bukan cuma dimiliki kita yang ada di darat saja. Bukan cuma Pak Gimin yang menjaga pintu perlintasan kereta api. Bukan cuma Pak Guru-Bu Guru yang biasa disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa, tapi sikap kepahlawanan itu juga dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal, di laut, di kapal selam.
sebagai jendela. Jendelanya kapal selam itu yang digunakan untuk mengamati. Kalau kapal selam kan di dalam air, ya kan? Itu di atasnya ada kayak alat gitu ya untuk mengamati keadaan di sekitarnya, untuk mengamati kapal-kapal yang ada di sekitarnya. Di situ ada kapal musuh apa tidak ya? Itu kapalnya teman kita apa bukan ya? Gitu nggih? Itu digunakan alat, ada jendela untuk mengintip itu. Nah, alatnya itu namanya periskop. Nah, kali ini kita akan membuat periskop sederhana. Nah, sebelum itu kita laksanakan praktikumnya. Kita akan mengamati, melihat sebuah videonya tentang pembuatan periskop sederhana. Biar kalian tahu langkah-langkahnya dalam membuat periskop sederhana itu seperti apa, gitu nggih. Kali ini aku akan membuat periskop. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain 2 buah kotak pasta gigi, nabutir, gunting, cutter, 5 buah kaca berukuran 3,5 cm, pena, roll, dan kertas kado. Kita lubangi 3,5 kali 3,5 cm. Setelah itu kita ambil bagian yang tidak terpakai, lalu kita potong. Sekarang kita ukur kertasnya dengan kaca, lalu kita sabung menggunakan lem. Seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Lalu sekarang kita beri cerminnya yang berjahit. Lalu kita tempelkan di sini. Hasilnya seperti ini ya. Kita lakukan hal yang sama untuk kotak yang satu lagi. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita gabungkan bagian satu dengan bagian lainnya dengan menggunakan double tip. Periskopnya sudah jadi. Sekarang kita tinggal membungkusnya menggunakan kertas kado. Setelah kalian mengamati videonya tadi, sudah paham ya bagaimana cara pembuatan periskop sederhana, nggih? Bu Guru mau tunjukkan dulu caranya. Jadi, kalian akan menggunakan 2 buah kardus bekas yang digunakan untuk membuat periskop sederhana. Nanti pada bagian ujung di sini kalian lubangi sesuai dengan ukuran cerminnya. Nah, dilubangi sesuai dengan ukuran cerminnya. Kemudian nanti dimasukkan. Cerminnya dimasukkan sehingga dengan sudut berapa? 45 derajat. Nah, sebelum kita membuat percobaan, kita akan senang-senang dulu. Kita joget-joget dulu, ya. Oke, ya semuanya berdiri. Kita sambil nyanyi, nggih. Kalau Bu Guru bilang diputar-putar, kalian putar tangannya. Oke, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut.
catatan kita tadi dalam pembelajaran, harus hati-hati dalam menggunakan alat. Karena itu pakai cutter, pakai gunting, harus hati-hati biar nggak kena tangan, ya. Kalau sudah selesai melakukan percobaan, seperti tadi juga Bu Guru ada LKPD yang harus kalian isi dari hasil percobaan kalian, ya. Nah, ini LKPD yang harus kalian isi nanti. Nah, sudah selesai guys semua, guys. Bagaimana hasilnya? Apa yang kamu lihat? Kamu bisa lihat temanmu yang ada di jauh sana ya? Baik, sekarang tadi Bu Guru sudah kasih kalian LKPD-nya, sudah diisi ya? Sudah selesai ya? Sudah, baik. Kalau gitu sekarang kalau tadi sudah kelompok yang cowok, sekarang kelompok satunya lagi maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Suaranya yang keras ya, biar terdengar dengan baik suaranya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tadi temanmu sudah mempresentasikan ya hasil pekerjaannya. Audio. Kemudian, ayo siapa mau bertanya? Ajukan tangannya. Ya, Dava tanya apa? Periskop digunakan oleh siapa? Nah, pertanyaannya Dava. Periskop itu digunakan oleh siapa? Kapal selam. Iya, kapal selam. Jadi kapal selam itu menggunakan alat periskop untuk mengetahui keadaan yang ada di sekelilingnya. Oke, dari kelompok 3 silahkan duduk kembali. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, sekarang kita sudah melakukan percobaan ya. Kita coba membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar, sudah membaca tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Tokohnya namanya siapa? Pak Dimen. Dia pekerjaannya apa? Penjaga lintasan kereta api. Sikap kepahlawanan apa yang bisa kita contoh? Tanggung jawab. Kemudian sikap apa lagi? Rela berkorban. Iya. Jadi sikapnya Pak Gime sebagai seorang penjaga perlintasan kereta api itu patut kita contoh. Sikap tanggung jawabnya juga termasuk sikap kepahlawanan. Dia rela berkorban, tidak peduli panas, hujan, nggih. Makanya dia disebut sebagai pahlawan tanpa Jasa. ada jasa. Nah, dari periskop tadi, cara kerja periskop apa Putri? Yang keras Putri. Kesimpulan menggunakan cara pengetesan waris Periskop dengan refleksi. cahaya dengan menggunakan dua bahan cermin datar untuk mengarahkan cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, jadi periskop itu menggunakan refleksi bayangan dari cermin datar yang ada di cermin satu ke cermin lainnya. Bu Guru punya soal ya yang tadi sudah Bu Guru kasih bersama dengan LKPD ya. Sekarang coba dikerjakan soalnya. Sudah selesai ya mengerjakannya ya? Jangan
tentang mikroskop. Di rumah kalian persiapkan, kalian pelajari